Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Triviana Aprilanti Rantelino, Stambuk 1913038, dan teman kelompok saya, Fernando Andrian Bigyosal, Stambuk 1913069. Kami dari Universitas Atmajaya Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bab 3 dari buku Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Sistem Teknik Dokumentasi. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Dokumentasi atau documentation menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Arti populer pendokumentasian sistem meliputi diagram, bagan alir, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Ini dilengkapi dengan deskripsi naratif atau narrative description dari sistem, penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Dalam bab ini, kita menjelaskan 3 alat dokumentasi sistem yang umum, yaitu diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Alat dokumentasi sangat penting dalam level berikut ini. Yang pertama, pada level minimum, Anda harus dapat membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Yang kedua, Anda mungkin perlu untuk mengevaluasi dokumentasi guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal dan merekomendasikan peningkatan. Selain itu, untuk menentukan jika sistem yang diajukan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, lebih banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau diajukan. Bab ini membahas alat-alat dokumentasi sebagai berikut. Yang pertama, diagram arus data atau DAD, deskripsi grafis sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Yang kedua, bagan alir, yang merupakan deskripsi grafis sistem. Ada beberapa jenis bagan alir, meliputi yang pertama bagan alir dokumen, yang menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. Yang kedua, bagan alir sistem, yang menunjukkan hubungan antar input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Yang ketiga, bagan alir program, yang menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Dan alat dokumentasi yang ketiga, diagram proses bisnis, yang merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, diagram arus data. Diagram arus data atau DAD, data flow diagram, menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol untuk mempresentasikan 4 elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Sumber data atau data source dan tujuan data atau data destination adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat merupakan sumber atau tujuan. Arus data atau data flow adalah perpindahan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati proses transformasi data. Proses atau proses mempresentasikan transformasi data, dan penyimpanan data atau data store adalah tempat data disimpan. DAD tidak menunjukkan media penyimpanan fisik atau seperti penyedia atau kertas yang digunakan untuk menyimpan data. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Sub pembagian DAD. DAD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda, dan berbagai level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda.
Level DAD tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Berikut 5 aktivitas pengolahan data. Yang pertama yaitu memperbarui file induk karyawan atau penggajian. Yang kedua, menangani kompensasi karyawan. Yang ketiga, membuat laporan manajemen. Yang keempat, membayar pajak. Dan yang terakhir, memasukkan entry ke buku besar. Kelima aktivitas dan semua arus data masuk dan keluar ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Kemudian, Aston membuat diagram konteksnya dan membuat DAD level 0. Disebut level 0 karena ada titik desimal yang berarti 0, 1,0, 2,0, dan seterusnya yang ditunjukkan pada figur berikut. Perhatikan bahwa beberapa input dan output data telah dikeluarkan dari DAD. Contohnya, dalam proses 2,0, arus data masuk dan keluar tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lainnya yang tidak digambarkan tabel pajak dan register penggajian. Arus data ini adalah internal untuk aktivitas membayar karyawan dan ditunjukkan pada level DAD selanjutnya. Aston menggambarkan proses 2,0 yaitu membayar karyawan untuk membuat DAD level 1 yang memiliki satu tempat desimal 2,1, 2,2, dan seterusnya. Figur berikut memberikan hal yang lebih mendetail mengenai pengolahan data yang terlibat dalam pembayaran karyawan, dan itu termasuk tabel tarif pajak dan register penggajian arus data yang dihilangkan dari figur sebelumnya. Sama halnya, setiap proses figur sebelumnya dapat dibuat menggunakan DAD level 1 untuk menunjukkan level detail yang lebih besar. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Sebagian besar bagan alir digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori seperti yang ditunjukkan pada figur berikut. Yang pertama, simbol input atau output, menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan, menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan, menunjukkan tempat data disimpan. Dan yang terakhir, simbol arus dan lain-lain, menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Jenis-jenis bagan alir. Bagan alir dokumen dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Bagan alir program. Bagan alir program mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. Dan yang paling terakhir adalah diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau DPB adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan. Di antaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit, memverifikasi ketersediaan persediaan, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan.
Seperti halnya, ada berbagai aktivitas yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Di antaranya adalah mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Semua aktivitas ini ditunjukkan pada DPB untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca mengenai gambaran yang terjadi dalam proses bisnis. Saat DPB dapat menjelaskan interaksi dalam entitas dan juga interaksi antar entitas, DPB dalam buku teks tidak mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, DPB untuk siklus pendapatan hanya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual, dan DPB untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembelian. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.